Pagi Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kembali kepada Tuhan, pagi hari ini kita masih dapat kesempatan untuk berjumpa kembali dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Pagi hari ini, pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kembali menyalakan semangat kita dalam melakukan firman Tuhan. Sebab apa? Sebab firman Tuhan akan menjadi motor penggerak kehidupan kita. Dalam hal-hal yang lain, ketika kita bersemangat dalam melakukan firman Tuhan, maka ini akan menjadi pematik yang sangat efektif untuk kita juga bisa bersemangat di dalam hal yang lain. Nah, banyak yang terbalik, semangat dalam hal-hal yang lain, tetapi ketika melakukan firman Tuhan tidak bersemangat. Padahal jika kita dengan teliti mencermati orang-orang yang mengerjakan dengan semangat setiap firman Tuhan tersebut, Tuhan menyatakan dalam firman-Nya ada janji yang luar biasa yang akan dinikmati oleh para pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupannya selama dia ada dalam dunia ini maupun nanti ketika dia menikmati berkat yang sesungguhnya dalam kerajaan Tuhan yang kekal dan mulia. Nah, pagi hari ini mari Bapak Ibu kita akan lihat dalam kitab Ulangan pasal 28. Kitab Ulangan pasal 28 kita akan membaca ayat yang pertama lebih dahulu. Dan kita akan melihat nanti ayat-ayat selanjutnya. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Firman Tuhan dikatakan demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pada waktu Tuhan menyampaikan firman kepada bangsa Israel, Tuhan tidak hanya mau orang Israel menjadi pelaku tanpa ada reward, tanpa ada dampak bagi umat Israel. Karena kita tahu bahwa dalam kehidupan manusia sangat suka dengan reward, sangat suka dengan apresiasi, sangat suka dengan hadiah. Melakukan sesuatu biasanya terdorong, terpatik dengan adanya satu hadiah tertentu. Bahkan tidak hanya melakukan, membeli sesuatu pun juga seringkali terpatik dengan satu reward yang akan didapat ketika membeli hal tersebut. Makanya seringkali ketika kita ke supermarket, ke pasar swalayan, atau ke mall, ya. Nah, itu kalau sudah masuk mall, sudah masuk pasar swalayan, biasanya udah ngelis dulu. Ya. Kalau mau belanja kebutuhan bulanan misalnya, sudah di list. Berangkat ke supermarket A, ya. Belinya ini.
Begitu sampai di supermarket, dia lihat display ada tulisan diskon 10%, diskon 20%, atau ada tulisan beli 2 gratis 1, bayar 2 dapat 1 misalnya. Salah bata, ya toh. Bayar 2 dapat 1. Makanya semangatnya beli 2. Dibilang bayar 2 dapat 1 loh. Enggak jadi akhirnya. Kalau sudah lihat gitu, biasanya list ini bisa berubah. Wah ini enggak jadi dulu deh, beli ini dulu. Ya, mumpung diskon katanya. Mumpung ada potongan, mumpung ada reward. Nah, itu juga yang dipakai oleh beberapa bank. Kalau gunakan kartu kredit ini, dapat potongan sekian persen, dapat potongan lagi, dapat hadiah lagi ya. Dipancing terus. Akhirnya apa? Semangat untuk belanja. Semangat untuk gesek kartu. Semangat untuk kredit. Semangat untuk keluarkan duit. Untuk belanja-belanja diskon-diskon yang bahkan mungkin tidak penting-penting amat. Tidak terlalu urgent. Tidak terlalu dibutuhkan pada waktu itu. Tapi karena belilah diskon, mumpung diskon ini. Bahkan tidak hanya itu saja. Kita mungkin biasa dengan satu produk yang kita sudah tahu standar kualitasnya bagus. Kemudian kita melirik kepada produk lain karena diskonnya lebih banyak. Harganya jauh lebih murah. Wes pakai ini aja, wong fungsinya sama saja. Misal kita pakai sabun cuci merek A. Kita udah biasa itu. Kemudian ada promo merek B. Diskon, bonus, piring. Tidak hanya 1 tapi 2. Masih ditempel lagi di situ. Ada bonus dari toko. Sekian puluh ribu. Masih ada lagi ditempel di situ. Dikumpulkan bungkus kosongnya. Bisa ditukarkan. Nanti gelas cantik. Wah semangat. Tapi begitu beli. Dipakai di rumah. Aduh kok seperti ini ya. Enggak ada baunya. Mungkin ada baunya tapi enggak tahan lama. Mungkin tambah boros karena biasanya pakai yang standar yang sudah dipakai itu. Sedikit aja sudah bisa pakai banyak pakaian. Ini sampai 1 kantong penuh. Habis kok cuma segini pakaiannya. Ya termakan diskon, termakan promosi. Nah, biasanya kita sangat semangat sekali ketika melihat ada sesuatu yang merupakan hal yang mendapatkan reward. Ada apresiasi, ada umpan balik untuk kita. Dan kita pikir itu manusiawi. Dan bagaimana dengan ketika kita punya semangat untuk melakukan firman Tuhan? Apakah juga ada reward yang Tuhan berikan? Apakah juga ada apresiasi yang akan Tuhan berikan kepada setiap pelaku-pelaku firman yang dengan semangat mengerjakan firman Tuhan? Dari ayat 1 Ulangan 28 ini saja kita sudah bisa melihat satu hal. Ketika dinyatakan jika engkau baik-baik dengarkan suara Tuhan, baik-baik dengarkan suara Tuhan, artinya taruh perhatian secara khusus dengan firman Tuhan dan melakukan dengan setia. Di dalam kesetiaan itu tentu ada semangat yang mendorong dia untuk terus dan terus lagi untuk kerjakan firman itu. Maka di bagian akhir dikatakan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Secara harafiah, ketika ayat ini datang kepada orang Israel secara jasmani pada waktu itu, Tuhan tidak begitu saja memberikan penyataan ini melalui orang pilihan Tuhan, penyambung lidah Tuhan, pemimpin bangsa. Dan itu Tuhan buktikan.
Tuhan buktikan. Sekalipun bangsa Israel secara lahiriah sedikit, sangat sedikit, tidak terlalu banyak. Tapi bagaimana Tuhan pakai mereka yang sudah berdiaspora ke seluruh belahan bumi ini. Hampir semua orang-orang Israel yang sudah berdiaspora ke banyak bangsa di bumi ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Dalam hal ekonomi, dia menjadi leader ekonomi yang luar biasa. Dalam hal bisnis, dia jadi leader dalam bisnis yang luar biasa. Dalam hal aplikasi, software, dia menjadi leader dari software. Media sosial saat ini sebagian besar yang punya adalah orang-orang Israel. Keturunan kita. Mereka yang setia lakukan perintah firman Tuhan, bersemangat lakukan firman Tuhan, Tuhan katakan, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Mengangkat mereka di atas segala bangsa di bumi. Kalau kita mau selidiki dengan betul, bagaimana perjalanan orang Israel sejak mereka dipilih oleh Tuhan secara khusus melalui pemanggilan Bapak Abraham, disebut sebagai Bapak orang percaya. Bagaimana Tuhan bawa Bapak Abraham terus sampai kepada keturunannya, sampai kepada Yakub yang disebut Israel, sampai kepada 12 suku Israel. Sekalipun naik turunnya kehidupan mereka karena dosa, karena pelanggaran, karena ketegar-tengkukan mereka, sehingga Tuhan proses sedemikian berat kehidupan mereka, tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya. Dia tetap kerjakan apa yang sudah dia katakan. Kita secara rohani pun sebagai bangsa yang terpilih, bukan? Kita umat pilihan Tuhan yang secara khusus Tuhan datang ke dalam dunia, dia angkat kita dari segala dosa kita dan membawanya lebih tinggi, memberikan kepada kita firman-Nya yang hidup, memberikan kepada kita roh-Nya yang hidup, memberikan kepada kita setiap aturan hukum dari firman Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan. Dia adalah Allah yang sama yang memberikan perintah kepada umat Tuhan pada waktu dan tidak akan pernah berubah setiap perjanjian yang dia nyatakan bagi setiap kita orang percaya. Maka pada waktu kita bersemangat lakukan firman Tuhan, janji-janji ini juga akan menjadi bagian dalam kehidupan. Tuhan akan angkat kita di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan buat kita menjadi luar biasa dalam setiap bidang kehidupan kita. Itu baru satu. Kalau sudah batal lagi seterusnya. Ayat yang kedua, coba kita lihat ayat yang kedua. Kalau kamu lakukan dengan setia perintah yang kusampaikan padamu hari ini, ayat yang kedua katakan, segala berkat ini akan datang kepadamu
dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ketiga, diberkatilah kamu di kota, diberkatilah kamu di ladang. Ayat yang keempat, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Seluruh hal yang diperlukan oleh manusia menjadi jaminan dari Tuhan akan dipenuhi, akan diberkati. Mereka yang bersemangat kerjakan firman Tuhan akan diberkati luar biasa dalam segala hal. Diberkati di kota, diberkati di ladang, diberkati buah kandungan, diberkati hasil bumi, diberkati ternak, lembu, sapi, kambing, dombamu. Ini pekerjaan semua. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Apa yang dimakan, apa yang dinikmati, kemana saja kita pergi, kemana saja, dari mana saja kita datang. Bawa hal-hal yang baik ke rumah. Tuhan berkati kita dalam segala sisi kehidupan kita. Pada waktu kita semangat lakukan firman. Saya pernah katakan pada Bapak ini, firman Tuhan itu selalu terkoneksi satu dengan yang lain. Firman Tuhan kalau tidak melengkapi bagian yang lain, dia akan dilengkapi bagian yang lain. Dia punya korelasi yang erat. Kenapa? Karena sumbernya satu. Sumbernya yaitu Allah sendiri. Sumbernya adalah yang punya hidup ini. Maka pikirannya satu. Jalan pikirnya satu, sama. Maka firman Tuhan tidak akan bertentangan satu dengan yang lainnya. Ada koneksi yang bisa kita lihat sebagai satu benang merah dalam topik-topik yang disampaikan oleh dia. Kalau Ulangan 28 ini bicara tentang berkat-berkat orang yang bersemangat lakukan firman Tuhan, setia kerjakan firman Tuhan, dengar dengan baik apa yang dikatakan firman Tuhan. Ada enggak korelasinya? Oh, ini kan perjanjian lama. Yang perjanjian baru dong, ada enggak korelasinya dengan perjanjian baru? Ada. Diawali dengan pernyataan Yesus. Ayat yang sangat terkenal, yang seringkali kita hafalkan. Yang seringkali menjadi kekuatan bagi kita. Yang mau dengan semangat untuk lakukan firman Tuhan. Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu semuanya? Sandang, pangan, papan yang dicari oleh segala bangsa. Dikatakan Bapamu yang di sorga tahu kamu perlukan itu semua. Tuhan ingatkan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu.
semuanya akan ditambahkan kepada diawali dengan apa? Dengan berkat dari dalam. Berkat dari baru berkat yang di luar akan. Konsep yang diberikan oleh firman Tuhan kadang berlawanan dengan konsep pikiran manusia. Kadang berlawanan dengan konsep pikiran dunia ini. Konsep-konsep yang diberikan oleh firman Tuhan kadang bertentangan dengan logika kita. Bertentangan dengan akal. Bertentangan dengan apa yang menjadi kebiasaan banyak orang. Tetapi jika kita dengan tekun, dengan semangat, kita lakukan apa yang menjadi konsep firman Tuhan. Pembuktian dari Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan tidak asal bicara, Tuhan tidak asal memberikan janji, Tuhan tidak asal memberikan perintah supaya kita lakukan firman Tuhan. Karena firman itu jelas mengandung janji, dan firman itu ketika dilakukan akan memberikan feedback yang baik pada kita. Akan memberikan reward yang luar biasa bagi kehidupan kita. Penting bagi kita untuk punya semangat lakukan firman Tuhan. Apalagi sudah tahu, wah ini ada rewardnya, ada hadiahnya. Ada hal yang akan kita nikmati, ada hal yang akan kita dapatkan ketika kita kerjakan firman Tuhan. Namun seringkali kita menjadi ragu. Apa ya? Kalau aku sudah lakukan, apakah betul aku akan dapatkan? Karena kita ragu, akhirnya kita mengurungkan niat untuk lakukan firman Tuhan. Dan akhirnya kita tidak mendapatkan bagian yang semestinya kita dapat ketika kita lakukan firman Tuhan. Akhirnya kita nggak dapat. Ketika Tuhan bilang kepada Petrus, karena Petrus katakan, Tuhan kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Berjalan di atas air. Tuhan bilang, silahkan kemari. Petrus sempat melangkah. Dia jalan di atas air. Tapi banyak keraguan kemudian yang timbul dari dirinya karena faktor keadaan sekitar sehingga dia akhirnya jatuh tenggelam. Hampir tenggelam, untung dia segera berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan apa? Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu bimbang? Banyak orang bimbang ketika lakukan firman Tuhan. Banyak orang ragu-ragu. Tidak yakin betul melakukan firman Tuhan akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan. Dapatkan berkat yang luar biasa ketika lakukan firman Tuhan. Kalau saya bicara berkat, minta tolong jangan hanya dikotak dalam bentuk berkat materi. Berkat materi, berkat kekayaan, keuangan dan sebagainya, itu pasti akan Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan, Tuhan berikan sesuai dengan kapasitas kita.
Berkat itu banyak sekali, sangat luas. Jika kita lihat secara detail pun kita bisa ketahui. Kita bisa bangun pagi hari ini, bisa sama-sama ada di tempat ini juga berkat Tuhan yang luar biasa. Kita bisa bernafas dengan baik, kita masih bisa menikmati hari ini ketika kita bangun tidur. Bukankah itu juga berkat yang luar biasa? Dan masih banyak hal lain. Kalau bicara tentang berkat-berkat dalam kehidupan kita, sangat luas, sangat banyak. Dan kalau di Ulangan tadi dijelaskan semua lini kehidupan manusia ini akan diberkati ketika umat-umat Tuhan punya semangat luar biasa untuk lakukan firman Tuhan. Kalau saya semangat lakukan firman Tuhan, ada masalah enggak yang harus saya hadapi? Ada rintangan enggak yang harus terjadi dalam hidupku? Ada problema enggak? Firman Tuhan katakan, ada rintangan, ada tantangan, ada problema. Tetapi rintangan, tantangan, problema itu pasti akan mampu kita lewat, mampu kita kalah. Coba kembali ke Ulangan pasal 28. Lihat ayat yang ke-7. Ulangan 28 ayat yang ke-7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Ya. Tuhan biarkan musuh yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau. Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depan. Masalah tetap akan datang. Problema tetap akan datang. Nah, biasanya orang kemudian berkata, saya sudah lakukan firman Tuhan, saya sudah taat dengan Tuhan, saya sudah setia. Kok tetap ada masalah, tetap ada problema. Ketika kita ikut Tuhan bukan berarti kita meniadakan masalah, bukan? Ketika kita ikut Tuhan bukan berarti kita kemudian tidak lagi mendapatkan problema-problema dalam dunia ini. Hanya orang mati yang tidak dapatkan problema dalam dunia ini. Selama kita masih hidup, kita akan dapatkan problema dalam kehidupan. Baik itu problema yang kecil maupun problema yang besar. Problema yang kecil-kecil apa? Mungkin dengan keadaan diri kita. Yang mungkin kita anggap ini bukan problema, tapi sebenarnya juga termasuk bisa dikategorikan sebagai problema. Kita punya metabolisme tubuh yang terus harus terus dibarui. Ketika kita seharian sudah beraktivitas, tubuh lelah, ya, maka kita perlu namanya istirahat. Istirahat mungkin tidak menjadi hal yang bermasalah. Ya, karena memang kita menganggap, oh ya memang tubuh capek perlu istirahat. Istirahat akan menjadi bermasalah bagi beberapa orang ketika pekerjaannya belum selesai. Sudah ngantuk, sudah lelah, pekerjaan belum selesai. Ini kalau enggak dikerjakan sekarang, ini pesanan orang, ini deadline harus selesai, mungkin yang sekolah, mungkin yang
punya pesanan-pesanan sesuatu barang dan apa harus selesai, badan udah capek. Jadi masalah kan? Jadi problema. Jadi permasalahan. Kejar target, lupa makan. Kelihatannya sepele ya, lupa makan. Asik ngerjakan pesanannya, wis nggak ngurusi badannya. Makan aja lupa, minum lupa. Akhirnya sakit perut. Kerjaan beres, tapi lambungnya kambuh. Sakit kemudian. Nggak bisa apa-apa. Beberapa hari. Beberapa hari pekerjaannya tertunda semua. Wah, kejar-kejaran kemudian. Ini kan problema, masalah. Belum yang dari luar, itu baru dari dalam sendiri aja. Tetapi janji Tuhan, sekalipun ada problema, ada masalah, ada sesuatu apapun yang datang menyerang dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, kita akan dapatkan kemenangan di dalam itu. Tuhan akan biarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah. Berarti ada kemenangan kan? Ada kemenangan bagi orang-orang yang bersemangat lakukan firman Tuhan. Kemudian ini yang banyak orang juga suka. Wah, sangat suka kalau itu. Ya. Tuhan akan jadikan kita menjadi orang-orang yang berkelimpahan. Orang yang bersemangat lakukan firman Tuhan akan menjadi orang-orang yang berkelimpahan. Baik secara harfiah maupun secara rohani. Ya, tentu. Coba lihat ayat yang ke-8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Tuhan akan perintahkan berkat. Tuhan perintahkan berkat. Banyak orang mencari bagaimana cara bisa mendatangkan berkat. Bagaimana bisa hidup diberkati luar biasa. Dalam konteks jasmani, pekerjaan berhasil, kekayaan bertambah, kehidupan tambah mapan, lebih layak, bisa memenuhi kebutuhan yang dia butuhkan. Bahkan punya sesuatu hal yang bisa dinikmati dalam hidup. Tuhan katakan dalam firman ini, Tuhan akan perintahkan berkat. Jadi berkat itu tidak lagi dikejar, tetapi justru berkat itu yang mengejar. Maka sangat korelasi dengan Matius 6:33 tadi. Segalanya akan ditambahkan kepada. Berkat itu akan kejar kita. Ada gambaran biasanya kereta kuda. Kuda menarik kereta. Kereta dokar ya. Kalau sudah sangat jarang ya dokar atau andong di sini ya. Tapi beberapa malam kemarin saya lihat ada dokar wisata yang wirawiri di depan jalan. Ada lampu-lampunya gitu ya. Ada dokar wisata ternyata Banggilan. Siapa yang pernah naik itu? Kalau dulu Pak Sam punya, sekarang nggak tahu kemana. Ngontel tapi itu. Kemarin saya lihat dokar, ada lampu-lampunya. Jalan wirawiri di depan jalan ini.
Ada gambaran orang sebagai penarik doka. Yang naik di belakang sana digambarkan sosok iblis. Bawa kail, depannya digantungi uang. Kejar terus, lari. Kemana arah uang itu berlari, dia akan lari ke sana. Dan dibawa kepada kebinasaan. Tapi ini beda. Tuhan katakan, Tuhan perintahkan berkat. Jadi berkat itu datang. Berkat itu datang. Baik berkat jasmani, berkat rohani, akan kita dapatkan luar biasa dalam kehidupan. Ketika kita semangat lakukan firman Tuhan, semangat dengarkan firman Tuhan, semangat dengan setia untuk lakukan apa yang Tuhan kehendaki, berkat itu datang dengan luar biasa. Yang mungkin paling sederhana ini, saya katakan. Ketika kita lakukan firman Tuhan, karena kita sudah dengar, kita sudah baca firman Tuhan, berkat paling sederhana yang datang kepada kita. Yang mungkin kalau orang dengarin, ya berkat. Tapi kalau enggak ada ini, wah susahnya luar biasa. Apa berkat itu? Damai sejahtera buat hidup. Ketika orang kehilangan damai sejahtera, tidur enggak bisa, makan enggak enak, kemana-mana serba canggung. Mau tidur pikirannya, badan tidur sih, badannya di tempat tidur, badannya merem gini. Tapi pikirannya memutar terus. Besok pagi bangun enggak seger, muka kutel. Kenapa? Enggak bisa tidur. Ya kenapa enggak bisa tidur? Akhirnya apa? Jatuh sakit. Kenapa? Karena enggak ada damai sejahtera. Tapi kalau kita semangat melakukan firman Tuhan katakan, kesusahan hari ini cukuplah hari ini, besok punya kesusahan sendiri. Ya sudah, enggak usah dipikirin. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, Tuhan tak serahkan kepadamu. Jangan digandoli, jangan ditarik balik. Kalau kita sudah merasa, aku tidak mampu Tuhan dengan persoalan ini, hanya Engkau saja yang sanggup. Nih Tuhan, sudah. Enggak usah ditarik lagi untuk jadi beban kita. Akhirnya apa? Kita kehilangan damai sejahtera, kita enggak bisa tidur, kita enggak makan enggak enak. Kemana-mana kepikiran, itu aja enggak bisa konsen, enggak bisa lakukan segala sesuatu yang menjadi bagian kita. Parahnya lagi naik kendaraan. Pikirannya lagi pusing, naik kendaraan. Depan ngerem, enggak ngerem dia. Kenapa? Aduh, kebleng tadi. Pikiran dengan 1, 2, 3 hal. Kehilangan damai. Pada waktu kita bersemangat lakukan firman Tuhan, Tuhan perintahkan berkat itu datang kepada kita. Yang paling sederhana saya katakan, kita dapatkan damai sejahtera yang berat. Sukacita yang luar biasa. Kita punya problem dengan pekerjaan kita. Bersinggungan dengan orang lain. Bersinggungan dengan keluarga. Bersinggungan dengan sahabat. Bersinggungan dengan rekan kerja. Bersinggungan dengan rekan-rekan di gereja. Bersinggungan dengan situasi masyarakat itu. Kita merasa ada problem. Kita merasa tersakiti. Biasanya kan gitu. Jarang kita merasa menyakiti orang lain. Padahal saya tidak pernah menyakiti. Yang terjadi adalah kita merasa. Ketika kita semangat akan firman Tuhan, Tuhan katakan. Sebagaimana doa yang diajar. Mengampuni, memaafkan, melupakan. Damai sejahtera itu datang. Santai aja. Hadapi persoalan. Tenang saja. Karena apa? Karena Tuhan perintahkan berkat itu. Kalau sudah Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi,
Tuhan tidak akan pernah lepas tangan. Tuhan pasti akan campur tangan, Tuhan pasti akan bereskan sesuai dengan kehendaknya. Bukan kehendaknya. Sesuai dengan waktu Tuhan, bukan dengan waktu Tuhan. Pada waktu kita semangat kerjakan firman Tuhan, kita akan dapatkan feedback yang kuat. Satu kali Maria Ibu Yesus katakan kepada pelayan-pelayan, nanti yang dikatakan Yesus lakukan ya. Tuhan katakan isi tempayan itu dengan air. Jadi sedok bawa kepada pemimpin pesta. Pelayan ini tahu dia ngisi dengan air 2-3 buyung satu tempat. Sedok bawa kepada pemimpin pesta. Anggur. Ini anggur yang baik, sangat enak. Sampai menjadi sebuah hal yang menurut pemimpin pesta terbalik. Biasanya pesta akan disuguhkan yang terbaik dulu, baru kemudian yang kurang baik. Setelah orang-orang pada setengah-setengah sadar karena banyak minum anggur, baru yang kurang baik. Sampai sekarang masih simpan anggur yang terbaik. Progres Tuhan luar biasa. Ketika pelayan itu dengarkan perintah Tuhan, dia isi air di tempayan itu. Air, dia bawa, dia cedok. Masih air kan? Pelayan ini taunya air. Begitu dibawa kepada pemimpin, dirasakan anggur. Biasanya bisa bayangkan ekspresi dari pelayan-pelayan itu. Masa iya sih? Kan dia gak ikut ngicipi. Masa iya jadi anggur? Tapi masa iya pemimpin pesta ini bohong? Sampai dia bilang ini anggur yang terbaik. Gak mungkin bohong kan pemimpin pesta. Hanya bisa bayangkan ekspresi dari pelayan-pelayan itu. Dia tercengang, dia terharu. Dan dia tentu Yesus ini yang lakukan. Karena ketaatan, karena semangat yang dia kerjakan, ada mujizat yang terjadi dengan luar. Ketika kita bersemangat lakukan firman Tuhan, pasti ada mujizat yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Pasti ada hal yang luar biasa yang akan Tuhan berikan buat kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan, Ia memerintahkan, Ia menyuruh berkat ke atas kehidupan. Dalam lumbungmu, saya ini bicara tentang kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Orang di zaman itu, sesuai dengan konteks pada masa itu, yang dibutuhkan adalah pangan. Pangan paling dibutuhkan. Orang zaman itu nggak butuh Android, nggak butuh internet, nggak butuh kendaraan mobil mewah, nggak perlu rumah mewah karena rumah mereka kebanyakan masih berupa kemah. Jadi katakan memerintahkan berkat ke dalam lumbung. Ini bicara tentang kebutuhan yang sangat penting akan dipenuhi oleh Tuhan. Dan dalam segala usahamu, pekerjaan yang dilakukan. Konteks mereka pekerjaan pada waktu itu mereka mengembalakan. Ya sedikit yang bercocok tanam karena mereka masih harus berpindah-pindah. Belum sampai di tanah Kanaan, belum dibagi-bagi. Diberkati dengan luar biasa. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh umat Tuhan akan dapat reward yang luar biasa. Jika umat Tuhan, anak-anak Tuhan, lakukan dengan semangat firman Tuhan, maka setiap perjanjian itu akan digenapi dalam kehidupan anak-anak. Semangat melakukan firman Tuhan akan membuat hidup kita ada di dalam berkat-berkat Tuhan yang luar. Tuhan memberkati kita semua.